Masih dalam pembahasan Alkitab setiap hari bersama dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Haleluya. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini disertai dan diberkati Tuhan, hidupnya dipagari sehingga tetap berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya hari demi hari dikuatkan dan akan tampil sebagai orang-orang yang menang. Karena Alkitab memberikan kekuatan buat kita, Alkitab memberikan semangat buat kita. Di dalamnya ada firman Tuhan yang menjadikan kita hidup kudus, berkemenangan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjut membaca Mazmur pasal 36 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan buat saudara, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar banyak orang menerima firman Tuhan, mendengar berita indah yaitu kabar baik tentang keselamatan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari sebelum kita mulai kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, sucikan hambamu, kuduskan hambamu, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Setiap pemirsa yang menonton dan yang menyaksikan video ini diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kuduskan, sucikan kami semuanya agar kami tetap layak dan berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah mazmur dari seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Kita tahu Raja Daud bukanlah manusia yang sempurna. Dia punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita juga tahu dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata buat kita, dia adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa dosa itu menyakitkan. Dan saya juga sangat percaya bahwa orang yang hidup di dalam dosa tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Karena Alkitab bicara buat kita, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Nah, saya percaya dosa awal-awalnya indah, menyenangkan, baik, enak untuk dirasakan, tetapi ujung-ujungnya akan menyengsarakan, akan membinasakan kehidupan kita. Kenapa? Karena dosa seseorang menjadi jahat. Karena dosa seseorang menjadi
tidak terkendali. Karena dosa, orang-orang menjadi takut. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dosa berakibat fatal di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, dosa menyakitkan dan akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Tetapi haleluya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan dan kekuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya Dia rela turun menjadi sama dengan manusia agar kita selamat. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Izinkan saya berbicara buat setiap kita, dosa akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi Yesus membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada pemulihan, membawa kita kepada kesembuhan, membawa kita kepada berkat dan mujizat, dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Haleluya. Nah, saya pelajari ada beberapa hal tentang prinsip-prinsip dosa. Yang pertama, saya pelajari orang yang berdosa. Pada ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi prinsip dosa adalah yang pertama, tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa sebenarnya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia melakukan berbagai hal yang mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sementara Alkitab bicara buat kita, orang yang takut Tuhan, ia akan memperoleh pengetahuan dan hikmat. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, orang yang takut akan Tuhan, dia akan mewarisi bumi, kata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Prinsip dosa adalah membuat kita menjadi takut. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang tidak takut akan Allah. Yang kedua, apa prinsip dosa? Coba lihat ayatnya yang keempat. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, perkataannya selalu jahat. Saya tidak setuju ketika ada orang bicara buat saya seperti ini. Perkataannya itu kadangkala kasar, perkataannya kadangkala menyakitkan, sifatnya kadangkala jorok, berkata bohong, tapi hatinya baik ke orang itu. Izinkan saya menjelaskan buat saudara, itu adalah kemunafikan dan itu adalah omong kosong besar. Kan apa? Kan Alkitab bicara buat kita, apa yang terpancar keluar itu berasal dari dalam hati dan itu menajiskan orang, kata Alkitab. Alkitab bicara buat kita, apa yang dari dalam hati akan terpancar keluar. Kalau seseorang perkataannya jahat, perkataannya melukai, perkataannya menyakitkan, hatinya berarti busuk dan jahat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, apa prinsip dari dosa itu? Coba kita baca dalam ayatnya yang ke-8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak menghargai setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Karena bagi dia Tuhan itu gak ada. Bagi dia Tuhan itu gak adil. Bagi dia Tuhan itu gak melakukan apa-apa. Justru saya ada seperti saya ini karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, karena kesombongan saya. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu membuat kegaduhan, selalu menceritakan kejelekan orang, selalu memfitnah orang lain, sehingga apa yang terjadi selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Karena bagi dia Tuhan hanyalah sebuah rutinitas belaka. Bagi dia Tuhan hanyalah sebuah permainan kerohanian belaka. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan,
Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sangat menghargai kasih karunia Tuhan. Alkitab bicara buat kita bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, prinsip dari dosa adalah, coba kita baca pada ayatnya yang ke-11. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Orang-orang yang hidupnya di dalam dosa adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam ketulusan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kadang-kala di depan kita baik, memberi kata shalom, berbicara positif tentang kita, menghargai kita, menghormati kita, kadang-kala berbicara yang indah, kadang-kala menyukakan hati kita, kadang-kala memberi pujian pada kita, namun kadang-kala di balik semua itu sifatnya jahat, sifatnya menjatuhkan. Di belakang kita dia akan berbicara jahat tentang kita, di belakang kita dia akan ngomongin sesuatu hal yang negatif tentang kita. Ini yang saya bilang, orang yang berdosa tidak tulus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kehidupan kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk hidup tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita takut akan Tuhan. Tuhan mau kita menghargai setiap kasih setia Tuhan. Tuhan mau kita tetap memperkatakan hal-hal yang positif dan hal-hal yang membangun iman, supaya saudara-saudara kita yang lemah dikuatkan, saudara-saudara yang kita yang sakit disembuhkan, saudara-saudara kita yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Dan yang terakhir, apa prinsip dosa yang berikutnya pada ayat yang kelima? Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Orang-orang yang berdosa selalu merancangkan hal-hal yang jahat. Mungkin di depan kita dia akan berkata baik buat kita, tapi di belakangnya dia akan merancangkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menjahati, hal-hal yang jahat dia akan lakukan. Itu sebabnya Tuhan bicara buat kita, jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, jangan bergaul dengan orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena di depan kita dia baik, tapi di belakang dia akan menghancurkan kita. Ini yang saya katakan, bahwa orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang cinta kepada kejahatan. Tuhan mau hidup kita tetap berserah kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, jalan-jalannya selalu disertai, selalu urapi, jalan-jalannya selalu dibentengi, dan langkah-langkah hidupnya selalu diberikan kemenangan, diberikan jalan keluar. Apa saja dilakukan berhasil dan beruntung, dan hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menghargai setiap kasih setia Tuhan. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, mari jangan keraskan hati kita. Kalau kita ada dosa, minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan yang memulihkan setiap hati kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa buat setiap kami, jika kami masih hidup di dalam dosa, jemaat Tuhan masih hidup di dalam dosa, hamba berdoa, ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, biar Tuhan ketuk pintu hati mereka agar berbalik dari jalannya yang sesat dan menuju kepada kebenaran. Hamba berdoa buat setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah diberi penghiburan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap takut akan Allah, memperkatakan perkataan yang benar, yang membangun iman. Biarlah kami tidak merancangkan setiap kejahatan, dan kami tetap menghargai kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hari demi hari penuh dengan kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ingat, kita sudah berdoa. Sampai jumpa pada program Kata Hari ini berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan sukacita di hari ini, karena saya percaya Yesus bersama dengan kita, karena Tuhan Yesus itu baik. Haleluya.